Indonesia negeri Islam terbesar di dunia. Target dunia, hancurkan Islam. Ini bukan kata munzir. Al-Quran surat 2, 120. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى. Orang Yahudi dan Nasoro tidak akan pernah senang kepada kamu sampai mengikuti agama mereka. Ini Al-Quran, Pak. Masih percaya sama Quran? Ya. Tidak akan pernah senang kepada kamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Mereka bikin ada satu proses dan progres agar umat Islam dijauhkan dari Quran, dipisahkan dari masjid. Perkenalkan musik, jauhkan dari Quran. Sekarang musik bagian penting dari Indonesia, betul? Sistem yang mereka pakai progres, Pak. Apa itu? Ketika saya dulu SD, SMP di Medan, saya tidak mengenal pelajaran biologi. Yang ada ilmu hayat. Dulu tidak ada hari Minggu, yang ada Ahad. Dulu tidak ada astronomi, yang ada ilmu falak. Dulu tidak ada matematika, yang ada aljabar. Dulu tidak ada PSK, yang ada pelacur. Sekarang bahasa ini dihilangkan, seolah-olah pelaku kejahatan tidak merasa jahat. Kenapa? Bukan pelacur, Pak, PSK. Bukan korupsi, kesalahan prosedur. Bukan kampanye, konsolidasi. Bukan berzina, kecelakaan. Hati-hati Pak proses ini. Kalau bahasa sastra disebut eufemisme. Melunakkan, melembutkan bahasa. Bagaimana menghancurkan anak Islam? Sederhana kok. Menghancurkan sebuah negara, karena saya S1 saya dari ilmu politik dan hukum Pak. Menghancurkan sebuah negara ada dua. Pertama, kuasai militer. Kedua, lumpuhkan ulama. Ulama punya massa, militer punya senjata. Bapak ingat tahun 64-65. Yang pertama dihancurkan, dibunuh adalah ulama. Yang kedua kuasai tentara. Dan target mereka Indonesia akan sedang berjalan seperti ini. Lihat Pak, simbol-simbol komunis itu bukan hoax. Saya turun dari daerah. Saya pertemuan LSM di dunia di Hong Kong. Ternyata dari pertemuan itu saya temukan pernyataan mereka. Komunis enak dikembangkan pertama di daerah kaum urban yang modern yaitu Hong Kong, di daerah negara berkembang Indonesia. Waktu pertemuan LSM sedunia di Hong Kong saya. Ada nggak mic untuk kuping itu? Saya mau menulis di sana, ada. Yang kedua Pak, bagaimana fitnah-fitnah akhir zaman ini bisa menghadapinya? Kenapa segampang itu anak kita SD, SMP, SMA, sekolah Islam, tapi segampang itu meninggalkan sholat? Bapak, ibu-ibu mengeluh. Kok sekolah agama begitu kuliah di TB sudah menjadi ateis? Saya dialog Pak dengan alumni beberapa perguruan tinggi negeri. Datang ke rumah menantang saya. Pak, saya sudah tidak beragama. Loh kok begitu Mas? Sejak sarjana saya meninggalkan agama. Karena Allah tidak adil. Pemurtatan kita nomor 2 tertinggi di dunia. Pertumbuhan gereja kita 380% per tahun. Pertumbuhan masjid hanya 180% per tahun. Saya sudah 18 tahun Pak keliling di Indonesia. Dari Aceh sampai Irian Jaya. Kalau perjalanan Indonesia, saya lebih menguasai dari Pak Jokowi sebenarnya. Tapi saya tidak menarik untuk mencalonkan presiden. Karena kecil kemungkinan saya dapat. Karena saya orang Batak. Penduduk Jawa kan hampir 180 juta Pak. Betul ya? Kenapa lagi diambil? Dari mana akar masalah? Bapak lihat, waspadai ayat tadi. Walan taradha ankal yahudu walan nasara. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Tidak akan pernah senang. Sampai kamu murtad. Untuk proses murtad, iman harus dilemahkan. Al-Quran harus dijauhkan. Dari masjid harus dipisahkan. Perkenalkan apa? Musik dan kafe. Waktu saya kuliah tahun 80-an, kita tidak mengenal kafe Pak. Sekarang semua kampus modern di Indonesia lengkapi dengan kafe. Saya mengajar di beberapa kampus di Indonesia. Jam asar habis selesai kuliah atau 3 SKS jam 10 sampai zuhur. Begitu pulang kita ke masjid, azan di kampus, mereka masuk ke kafe. Berhasil mereka.
Mereka tidak melarang anak Islam sholat ke masjid, tapi perkenalkan celana jeans yang belel, sobek di atas lutut, otomatis tidak menutup aurat. Luar biasa kan Pak? Betul mereka tidak melarang baca Quran, tapi mereka perkenalkan musik. Cek. Betul mereka tidak larang kita kembali ke Islam, tapi jauhkan dari substansi Islam. Bahkan ada partai mengatakan anti korupsi dan tolak poligami, betul? Harusnya KPU mendis ini partai. Karena bertentangan dengan substansi Pancasila. Karena saya orang hukum Pak. Ketuhanan yang Maha Esa, hak normatif kita itu. Urusan politik kok urusan menolak syariah. Ada apa ini Pak? Kok terjadi pembiaran seperti ini? Sepakat nggak dengan saya? Itu kan syariat. Dijamin Undang-Undang 45 pasal 29. Kebebasan beragama menurut keyakinan masing-masing. Jadi udah kebablasan Pak. Siapa yang bermain ini? Ada tangan hitam yang mengendalikan agar menghilangkan Islam dari Indonesia. Oleh sebab itu Al-Quran sejak dulu mengatakan hati-hati terhadap mereka. Waspadai mereka. Dari kelompok pertama kafir, kedua sekuler. Makanya dimunculkan apa Pak? JIL. Jaringan Islam Liberal. Atau jaringan iblis lokal. Oh jilbab bukan syariat, budaya Arab. Takbir nggak boleh kencang. Bapak cek sekarang dari Aceh sampai Renjaya. Pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, pahlawan revolusi. 99% muslim. Dari mana kita tahu? Makam pahlawan. Dulu Bung Karno, maaf. Bung Tomo di Surabaya. Di Penogoro, Imam Bonjol meneriakkan melawan Belanda dan Jepang. Takbir, betul? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah merdeka, kita melarang ucapan itu dengan suara kencang. Justru karena kencangnya dulu suara itu orang bergerak, betul? Dia bilang tolak syariat Islam. Ada satu partai terang-terangan menolak perda Islam. Kalau perda Islam ditolak, saya bilang, bubarkan bank syariah. Itu dari Islam. Kenapa perda dibubarkan, bank syariah dikembangkan? Kenapa perda dibenci, tapi dana haji dipakai infrastruktur, betul? Umat Islam harus berani ngomong ini fakta. Boleh Mak, boleh bicara fakta di masjid ya? Boleh ya? Ini fakta Pak. Saya 15 tahun sudah keliling di Indonesia ini. Background saya dari ekonomi dan hukum Pak, dari politik. Jadi saya menganalisanya dari banyak sisi.